Pemerintah Kabupaten Bovendigul meresmikan gedung baru SMP Negeri Arimop di Distrik Arimop Senin 27 Juli 2026. DPRK Bovendigul menutup masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 dengan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan capaian kinerja Dewan. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Bapak semua. Jumpa lagi dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sumber berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Toran Webro, inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Bapak semua, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul meresmikan gedung baru SMP Negeri Arimop di Distrik Arimop, Senin 27 Juli 2026. Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sarana pendidikan untuk mendukung lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus memperkuat pembangunan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya diwujudkan dengan peresmian gedung baru SMP Negeri Arimop yang diresmikan langsung oleh Bupati Bovendigul, Roni Omba. Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pembangunan sekolah, mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian. Menurutnya, kehadiran gedung baru ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga selesainya gedung sekolah yang telah dibangun saat ini. Kehadiran gedung ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Bovendigul, lebih khusus di Distrik Arimop. Investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan proses belajar mengajar yang nyaman, aman, dan efektif. Bupati menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, fasilitas belajar yang aman, nyaman, dan representatif diharapkan mampu mendorong guru menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan berkualitas, sekaligus memotivasi siswa untuk terus berprestasi dan mengembangkan potensi diri. Melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bekal menuju masa depan yang lebih baik. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, SMP Negeri Arimop, Kabupaten Bovendigul meresmikan sejumlah fasilitas baru hasil program revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2025 dari Kementerian Pendidikan, serta pembangunan 2 ruang kelas yang didukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul. Fasilitas ini diharapkan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah. SMP Negeri Arimop resmi mengoperasikan sejumlah fasilitas baru yang dibangun melalui program revitalisasi Satuan Pendidikan tahun anggaran 2025. Peresmian menandai selesainya pembangunan sarana pendidikan yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi siswa maupun tenaga pendidik. Ketua Panitia Peresmian, Irwan Putra, mengatakan program revitalisasi berhasil menghadirkan berbagai fasilitas baru, antara lain ruang guru, laboratorium, perpustakaan, ruang usaha, kesehatan sekolah atau UKS, rumah dinas, serta toilet sekolah. Selain itu, sekolah juga memperoleh tambahan 2 ruang kelas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul. Acara peresmian gedung baru, bantuan revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan tahun 2025, beserta bantuan 2 ruangan kelas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul.
izin melaporkan kepada Bapak, Ibu, dan para hadirin semua rangkaian proses pembangunan dan penataan fasilitas fisik sekolah kita telah selesai dilaksanakan dengan lancar. Kegiatan pembangunan ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah melalui program revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana belajar, kenyamanan tenaga pendidik, serta standar pelayanan kesehatan dan sanitasi di lingkungan SMP Negeri Arimop. Seluruh pembangunan dilaksanakan secara sinergis oleh panitia pembangunan sekolah bersama tim teknis dan pengawas lapangan guna memastikan kualitas pembangunan sesuai standar. Dengan hadirnya fasilitas baru ini, SMP Negeri Arimop diharapkan mampu meningkatkan mutu proses belajar mengajar serta memberikan kenyamanan bagi seluruh warga sekolah. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Bapak semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB.
Anda bisa melakukan upload lebih dari satu dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda, berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama dan Bapak semua, Anda masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya. DPRK Bovendigul menutup masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 dengan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan capaian kinerja Dewan. Laporan tersebut mencakup pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan selama masa persidangan. Rapat paripurna penutupan masa sidang 2 dipimpin Ketua DPRK Bovendigul, Simon Aka. Dalam pidatonya, ia menjelaskan bahwa penyampaian laporan kinerja merupakan amanat peraturan DPRK Kabupaten Bovendigul nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib DPRK sebagai bentuk akuntabilitas pimpinan Dewan pada setiap akhir masa persidangan. Simon Aka menyampaikan masa persidangan 2 berlangsung sejak 25 Maret hingga 25 Juli 2026. Selama periode tersebut, DPRK melaksanakan berbagai agenda kelembagaan, mulai dari pembahasan rancangan peraturan daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, hingga pembahasan kebijakan anggaran. Penyampaian pidato penutupan masa persidangan merupakan amanat pasal 50 ayat 1 huruf I dan ayat 3 Peraturan DPRK Kabupaten Bovendigul nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib DPRK Kabupaten Bovendigul menyebutkan bahwa pimpinan DPRK menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRK dalam rapat paripurna penutupan masa sidang. Masa persidangan 2 tahun 2026 DPRK Kabupaten Bovendigul dimulai pada tanggal 25 Maret sampai tanggal 25 Juli 2026 dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan kinerja yang disampaikan dalam rapat paripurna menjadi bentuk pertanggungjawaban DPRK kepada masyarakat atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Penutupan masa persidangan juga menandai berakhirnya agenda Dewan pada periode ini, sebelum memasuki masa persidangan berikutnya untuk melanjutkan pembahasan berbagai program strategis daerah. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan kinerja sekaligus penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026. Agenda ini menjadi bentuk pertanggungjawaban DPRK kepada masyarakat atas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan selama masa persidangan. Dalam penutupan masa sidang 2 tahun sidang 2025-2026, DPRK Bovendigul memaparkan berbagai agenda strategis yang telah dilaksanakan, mulai dari pembahasan rancangan peraturan daerah, pembahasan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI, penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses, hingga rapat kerja dan kunjungan lapangan. Ketua DPRK Bovendigul, Simon Aka, mengatakan seluruh agenda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK
sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Selain itu, DPRK juga melakukan pembahasan bersama pemerintah daerah, menerima aspirasi masyarakat, serta memperkuat kapasitas kelembagaan. Pada kurun waktu tersebut, DPRK Kabupaten Bovendigul telah melaksanakan kegiatan antara lain: 1. Menyelenggarakan rapat paripurna pembukaan masa persidangan 2 tahun 2006 DPRK Bovendigul pada tanggal 1 April 2026. 2. Melaksanakan pembahasan terhadap perda oleh panitia khusus DPRK bersama pemerintah daerah. 3. Menerima, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah dan pihak terkait. 4. Melaksanakan rapat kerja peninjauan lapangan berupa kunjungan kerja dalam daerah bagi pimpinan dan anggota DPR. DPRK juga melaksanakan konsultasi ke sejumlah kementerian, diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, kunjungan kerja ke sejumlah daerah dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan berbagi pengalaman dalam pelaksanaan tugas kedewanan. Melaksanakan konsultasi ke pemerintah pusat pada empat kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan dan Kementerian SDM. 7. Melaksanakan kunjungan kerja ke daerah lain oleh alat-alat kelengkapan yang berkaitan alat-alat kelengkapan dan perkara lainnya seperti panitia khusus antara lain ke Kabupaten Timika, Kabupaten Solo, dan Kabupaten Merauke. Menerima tamu kunjungan kerja dari pemerintah daerah lain dalam rangka berbagai wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan DPRK. Melalui berbagai agenda tersebut, DPRK Bovendigul menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Bapak semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap
berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama dan Mbak Sonong semua, Anda masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap pimpinan daerah Aisyah masa bakti 2022-2027 terus menjadi pelopor dalam membangun keluarga yang tangguh, mencetak generasi berkarakter, serta memperkuat program sosial yang berdampak bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap kepengurusan baru pimpinan daerah Aisyah periode 2022-2027 mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Selama lebih dari 1 abad, Aisyah dinilai konsisten berkontribusi pada bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pelayanan sosial, ekonomi umat, dan dakwah. Mewakili Bupati Bovendigul, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Fahrudin Isnanto mengatakan, keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti Aisyah yang memiliki peran strategis dalam membangun keluarga dan masyarakat. Sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa Aisyah merupakan organisasi perempuan Islam yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa sejak berdiri lebih dari 1 abad yang lalu. Aisyah konsisten bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pelayanan sosial, ekonomi kabupaten, dan juga dakwah yang mencerahkan. Kiprah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang maju, berkeadaban, dan berakhlak mulia. Pemerintah daerah menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti Aisyah. Pemerintah berharap kepengurusan baru mampu menghadirkan program yang inovatif, memperkuat ketahanan keluarga, serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan daerah. Selain itu, para pengurus diharapkan menjalankan amanah dengan integritas, dedikasi, dan semangat pengabdian demi kemajuan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Pertama-tama atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran pimpinan daerah Aisyah masa bakti 2027, masa bakti 2022 sampai 2027 yang baru saja dikukuhkan. Semoga amanah yang telah dipercayakan dapat dijalankan dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta semangat pengabdian demi kemajuan umat, bangsa, dan daerah. Saya meyakini bahwa ibu-ibu yang terpilih hari ini adalah pribadi-pribadi yang berintegritas, memiliki komitmen tinggi, serta dedikasi dalam memajukan organisasi dan membina umat. Melalui kolaborasi yang semakin kuat, pemerintah Kabupaten Bovendigul optimis Aisyah akan terus memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Sonong semua, pengukuhan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Bovendigul periode 2022-2027 diharapkan menjadi momentum memperkuat peran perempuan dalam mendukung pembangunan daerah. Harapan tersebut disampaikan pemerintah Kabupaten Bovendigul pada pengukuhan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Bovendigul masa bakti 2022-2027. Pemerintah menilai peran Aisyah sebagai organisasi perempuan Islam telah memberikan kontribusi nyata di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, sosial, dan dakwah. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Fahrudin Isnanto mengatakan, kepengurusan yang baru diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, tantangan pembangunan yang semakin kompleks membutuhkan semangat gotong royong, inovasi, dan sinergi seluruh elemen masyarakat. Saya juga berharap Aisyah terus menjadi pelopor dalam pembangunan keluarga yang tangguh, mencetak generasi yang berkarakter, serta mengembangkan berbagai program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga diperlukan semangat gotong royong, inovasi, dan kolaborasi dari seluruh komponen bangsa. Kepada pengurus yang baru saja kuhan, saya berpesan agar amanah ini dijalankan dengan penuh dedikasi, memperkuat solidaritas organisasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta terus menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan umat dan perkembangan zaman. Fahrudin menegaskan, pemerintah Kabupaten Boven Digul akan terus membuka ruang kerjasama dengan ASYIA dalam berbagai sektor pembangunan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya masyarakat Boven Digul yang maju, sejahtera, religius, dan berdaya saing. Di akhir sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan, serta berharap amanah organisasi dapat dijalankan dengan penuh dedikasi demi kemajuan masyarakat dan pembangunan daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Marung semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Ngubagen, ngubagenep, ngubagenep, ngubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Toran Webro, mewakili seluruh kerabat yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.